Sobat Traveling, kita sekarang berada di Mahavihara Mojopahit, tepatnya atau yang dikenal dengan Buddha Tidur. Ini berada di Kota Trawulan ya teman-teman. Ini penampakan depannya Vihara Mojopahit. Untuk jam kunjung, vihara ini buka pukul 7:30 dan tutup sampai pukul 5 sore. Ya, ini adalah pintu masuk vihara utama, pintu masuk utama vihara. Dari pengunjung yang ada semuanya masuk lewat sini. Ya, mari kita masukin pintu masuk vihara utama. Ya, sebelum masuk kita harus beli tiket dulu ya, Mbak. Satu aja. Nah, ini. Oke. Harga tiketnya Rp5.000, untuk anak-anak Rp3.000. Inilah kompleks wiharanya teman-teman. Ini di depan ada patung Raden Wijaya ya, yang makamnya di sebelah tadi. Sementara itu ada patung juga, patung Gajah Mada. Oke teman-teman, setelah kita dapat tiket, tiketnya disediakan di sini ya? Ya. Oh iya, ini tiketnya disediakan di sini. Makasih. Oke, makasih. Ini adalah Sasono Bakti atau wihara utama untuk beribadah ya. Ini masih difungsikan untuk beribadah umat Buddha di kota Trawulan sampai Mojokerto sini. Jadi kita nggak bisa masuk sana karena itu dianggap suci ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini ada beberapa patung biksu atau Buddha. Sementara yang tadi sisi kanan ada patung Raden Wijaya. Sementara sisi kiri kita lihat ada patung Gajah Mada ya di sini. Oke, untuk rute menuju ke Buddha Tidur kita harus mengikuti jalan wafing ini ya. Sini kita bisa lihat. Tempatnya cukup bersih, kita dingin, sejuk ya teman-teman di sini. Kita bisa lihat, nah ini dia penampakan dari patung Buddha Tidur yang ada di Kota Trawulan ini. Nah itu dia. Ya ini juga traveling, kita bisa lihat patung Buddha Tidur ini dibatasi oleh pagar besi. Jadi kita bisa ke sana ya. Ini dijaga oleh dua rapala yang ada. Ini dua rapala buatan baru ya ini kayaknya. Sementara ini panjangnya ada sekitar 20 meter atau 25 meter ini, dengan tinggi sekitar 6 meter. Ada 6 meter tingginya. Patung Buddha Tidur. Nah, di bawahnya terdapat terdapat kolam ikan. Nah, banyak sekali jenis ikan yang ada di sini. Biasanya pengunjung melakukan pemberian makan ikan seperti ini ya kepada pengunjung. Di sisi utara patung Buddha Tidur terdapat kolam bunga teratai ya di sini. Kita bisa lihat kolam bunga teratai. Ada ikannya, oh ternyata ada ikannya teman-teman. Ini kolam ikan juga. Ya, di sini juga terdapat beberapa kompleks taman ya untuk istirahat para pengunjung yang disediakan beberapa gazebo, beberapa patung Buddha juga.
Ini juga istirahat, untuk istirahat semuanya. Nah, ini taman. Ada beberapa gazebo di sini ya, untuk istirahat. Ada patung-patung juga. Di sisi belakang juga saya lihat ada beberapa patung Buddha ya ini. Saya kurang tahu sejarahnya Buddha ini. Tapi kita dilarang naik ke atas sini. Untuk sementara kita bisa lihat ini adalah miniatur Candi Borobudur yang ada di Magelang sana. Itu dibuat di sini ya. Ini cukup menarik, miniatur Candi Borobudur, karena Borobudur juga termasuk Candi Buddha ya ini, Candi Buddha. Terus di bawahnya juga terdapat beberapa ikan. Ini pengunjung bisa memberi makan di kolam-kolam ikan ini ya teman-teman, banyak sekali ini ikannya. Nah, ini benda potongan ini untuk beribadah ya. Jadi pengunjung yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk sini. Ini tempat suci ya teman-teman. Coba kita lihat. Nah, itu ada patung dewa dengan siapa, aku lupa itu. Dewa Brahma ya kalau tidak salah itu. Ya, itu patung Dewa Brahma teman-teman. Ini cukup aneh ya ini, saya kira. Ini kan patung Dewa Brahma ya ini. Dewa Brahma ini kan cenderung ke mitologi Hindu. Sementara di sini ini adalah wihara mitologi apa tentang agama Buddha. Mungkin dulu komplek ini pernah dijadikan tempat pemujaan agama Hindu, kemudian beralih ke agama Buddha. Mungkin seperti itu. Saya kurang tahu. Kalau dilihat dari struktur dari sejarahnya, Dewa Brahma ini dari agama Hindu ya teman-teman. Tapi ada di wihara. Saya juga bingung itu soal ada patung Dewa Brahma di wihara ini. Ya, ini cukup luas ya area teman-teman. Itu ada beberapa patung dewi juga di sana. Kalau ini kurang tahu bangunan untuk apa. Kayaknya masih baru. Ya, sobat traveling, kita sudah kembali ke halaman depan. Yang tadi dari sisi selatan kita berada di sisi utara. Ini kita di bawahnya patung Sang Mahapatih yang memiliki sumpah amuk di palapanya. Inilah sosok yang gagah berani ini, yang bisa menyatukan Nusantara menjadi satu kerajaan besar, yaitu Sang Mahapatih, Patih Gajah Mada ini. Wah, dengan badannya kekar sekali, itu digambarkan sangat kekar sekali, dan wajah pengisnya ya teman-teman. Sementara ini adalah Sang Prabu atau alias Raden Wijaya ya, pendiri Kerajaan Majapahit. Oke sobat traveling, jujur ya saya akui, saya melihat sosok patungnya saja yang sangat berwibawa ini merinding ke tangan saya. Merinding tapi kagum. Auranya yang ditimbulkan ini dari patungnya saja itu sangat-sangat besar. Makanya ini wibawanya itu sangat besar sekali. Raden Patih, Sang Mahapatih Raden Gajah Mada ini. Oke sobat traveling, cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan dari wihara Majapahit ini, atau tepatnya di Buddha Tidur.
Jangan lupa ya, subscribe, like, serta komen agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten untuk kalian semua. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.